Podcast wow. Iya, sudah, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Ibu masih kurang kencang suaranya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Iya, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan podcast sebagai bahan kita nanti untuk yang akan ditampilkan besok ya Bapak Ibu. Jadi mohon nanti kalau ada masukan kami siap menerimanya. Oke, kita akan mulai hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu Kasih, Bapak Kasih SMK Cabang Dinas Wilayah 9 yang kami hormati, Ibu Kasih SMA Wilayah 9 Kabupaten Humbang Hasundutan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada saat ini, dan yang kami banggakan Bapak rekan-rekan Bapak Ibu guru yang hadir pada podcast kali ini. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini, podcast ini kita akan membahas lebih mendalam tentang pembelajaran mendalam, khususnya tentang perencanaan perangkat pembelajaran atau sering kita sebut dengan RPP. Mungkin RPP ini sudah bukan bahasa baru, ini sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, apa yang akan kita bahas? Nah, ini sangat menarik ini, apalagi sekarang di kurikulum Merdeka pertama sekali kita menggunakan pendekatan deep learning, ya, atau pembelajaran mendalam. Nah, sebagai narasumber sudah ada di sini Bapak Ibu yang luar biasa, ya, dari berbagai sekolah. Kemudian juga ada nanti co-host kita yang gantengnya juga luar biasa. Siapa mereka? Mari kita perkenalkan. Sebagai host saya sendiri, nama Ibu Rotua Huta Barat. Kemudian co-host ada Bapak yang ganteng ini, Bapak Rifanda Simanullah dari SMA Negeri. Bukan bertukar. Oh. Bapak Habib Panjaitan. Hostnya Bapak Habib Panjaitan. Kemudian narasumber yang pertama ada Ibu Heni Batubara, guru kimia dari SMA Negeri 2 Dolok Sanggul. Kemudian ada Ibu Cica Purba. Ya, kasih aplaus dong yang meriah dulu ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Cica Purba mengajar TIK dari SMA HKBP Dolok Sanggul. Selanjutnya yang ketiga ada Bapak Rifanda Simanulang dari SMA Negeri 1 Polo. Ya, biar lebih semangat kita kasih dulu tepuk tangan yang paling meriah. Siap ya Bapak Ibu? Siap dong. Oke. Oke, nah tadi kan di awal kita sudah membahas, yang akan kita bahas saat ini adalah tentang RPP. Nah, sebelumnya kami ingin menampilkan Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu narasumber kita ingin menampilkan video tugas proyek ya, bidang studi kimia. Kira-kira nanti apa hubungannya ya dengan RPP? Oke, mari kita tayangkan dulu video, mari kita sama-sama saksikan.
Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jadi jangan langsung praktekkan di rumah ya. Jadi nggak ada lagi beli es krim dari luar. Oke, tadi kita sudah melihat video hasil kerja dari siswa-siswi yang ada di SMA 2 Dolok Sanggol. Nah, kira-kira apa ya? Apa hubungannya dengan materi kita hari ini, dengan pembahasan hari ini? Nah, saya ingin bertanya nih, yang pertama dulu sama Ibu Heni ya, sebagai guru kimia. Benar Ibu, sebagai guru kimia? Ya. Nah, saya ingin bertanya Bu, apakah video tersebut sudah masuk dalam implementasi pembelajaran mendalam? Menurut Ibu? Terima kasih Bu, saya akan jawab Ibu. Ya, video tadi adalah merupakan suatu tagihan, ya, tagihan dari pembelajaran kimia, yaitu pada materi sifat kualitatif larutan, gitu ya. Jadi anak-anak ini diberi tagihan, yaitu berupa tayangan video. Mereka akan berkreasi, ya kan? Akan berkreasi, mereka eksplor dari praktek yang mereka lakukan di sekolah. Jadi kami melakukan itu di kelas. Jadi proyek ini termasuk juga suatu tagihan, ya, tagihan dalam pembelajaran mendalam, di mana di implementasi pembelajaran mendalam ini anak-anak itu akan didorong untuk berpartisipasi aktif, gitu kan, aktif di dalam kelas, sehingga mereka akan bereksplor, kan gitu. Mereka akan memecahkan suatu masalah, di mana di dalam tayangan tadi anak-anak itu menjelaskan apa sih gunanya dari si garam, kan gitu kan. Ada garam, mereka masukkan itu ke dalam praktek tersebut. Jadi mereka menemukan suatu masalah, yaitu dalam materi sifat kualitatif larutan dalam penurunan titik beku dengan penggunaan garam dalam praktek menggunakan es krim putar. Sehingga implementasi dalam pembelajaran mendalam ini akan membantu peserta didik mereka eksplorasi, akan berkreasi juga, sehingga mengaitkan hubungan-hubungan konsep tersebut di dalam kehidupan sehari-harinya, kan gitu. Jadi kita sebagai guru, ya kan, kita sebagai guru hanya sebagai aktivator dan motivator, yaitu dalam pembelajaran. Jadi itulah kelebihan dari pembelajaran mendalam, yaitu kurikulum merdeka dalam pembelajaran mendalam ini, sehingga peserta didik itu akan semakin aktif lagi dalam pembelajarannya dengan adanya prinsip pembelajarannya itu, dengan adanya prinsip bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, begitu. Iya, ya kalau kita memang lihat ya pembelajaran mendalam saat ini, kita mengharapkan bahwa peserta didik itu memiliki kemampuan, ya, bukan hanya pada saat proses belajar mendalam, pada saat proses belajar di kelas, ya mereka menguasai materi, tetapi lebih dari situ mereka mampu mengaplikasikan atau mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan cara yang menggembirakan ya Ibu ya. Bagaimana suasana kelas itu bisa berjalan dengan baik. Oke, Ibu, saya ingin tadi kan di awal kita sudah membahas bahwa podcast kita kali ini kita berbicara tentang RPP. Ya kan Ibu? Nah, menurut saya bertanya kepada Bapak Rifanda Simandulang dulu. Oh, bukan, sama Ibu Heni dulu. Ya. Tadi memang Ibu sudah menjelaskan tentang implementasinya, ya kan? Karakteristik itu yang digunakan dalam implementasi pembelajaran mendalam itu seperti apa Ibu? Baru nanti kita masuk tentang RPP-nya. Jadi kita bahas dulu implementasinya nanti. Ya, karakteristiknya itu yaitu dengan tadi prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, gitu ya kan. Jadi anak-anak itu di dalam kelas kita ajak itu anak-anak untuk praktek, tapi sebelumnya kita ajarkan dulu mengenai materi tentang penurunan titik beku. Jadi mereka harus pahami dulu, anak-anak jadi memahami dulu di dalam kelas, kan gitu, di dalam satu pertemuan gitu. Kita terapkan dulu penerapan penurunan titik beku jika kita menggunakan sifat kualitatif larutan, yaitu dengan pembuatan es krim putar, sehingga anak paham dulu bagaimana penerapan penurunan titik beku itu di dalam praktek es krim putar tersebut. Kemudian sehingga setelah mereka memahami,
bermakna, mereka akan sadar, oh rupanya penurunan titik beku itu juga digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam prinsip menggembirakannya, anak-anak langsung praktek gitu ya kan. Yang mereka selalu membeli, ya kan, membeli es krim tersebut di luar. Jadi dengan adanya praktek ini sehingga anak-anak bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan bisa menambah omset kan gitu. Jadi mereka itu ya merupakan suatu hal yang baru bagi mereka. Mereka hanya taunya membeli, jadi mereka sekarang sudah bisa membuatnya sendiri. Jadi ada juga di situ prinsip menggembirakan. Jadi kita sebagai guru, ya kan, guru juga harus memahami juga karakteristik dari murid tersebut, yaitu dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran. Jadi saya gunakan strategi pembelajaran di dalam penerapan sifat koligatif larutan, yaitu pada penurunan titik beku ini, yaitu dengan melakukan praktek seperti itu ya, adanya proyek, sehingga si peserta didik kita, anak siswa kita ini akan lebih memahami konsep dari penurunan titik beku di dalam kehidupan sehari-harinya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Heni Panjaitan. Ya, Bapak Panjaitan, ada nggak tanggapannya nih? Tadi kita sudah menayangkan video luar biasa menurut saya. Ini memberikan motivasi juga kepada kita Bapak Ibu guru yang hadir di sini untuk bisa membuat suasana pembelajaran itu lebih menyenangkan, lebih hidup. Bahkan peserta didik kita boleh mempraktekkan apa yang sudah diajarkan. Bagaimana menurut Bapak Panjaitan? Kalau saya melihat memang ini sangat menarik ya Bu, karena melibatkan seluruh siswa dan mereka bisa mengaplikasikan ilmu atau teori yang Ibu berikan. Dan yang menurut saya yang paling penting itu adalah mereka bisa bekerja sama, dan itu bisa juga menumbuhkan apa Ibu ya, menumbuhkan rasa wira swasta atau keterampilan, sehingga nanti bisa saja ini menjadi cita-citanya tidak menjadi seorang businessman atau seorang businesswoman yang bisa untuk menambah penghasilan hidupnya, atau bisa saja itu menjadi mata pencarian hidupnya di kemudian kelak. Karena apa? Karena mungkin disitulah bakatnya yang bisa dikembangkannya. Jadi ini adalah suatu pembelajaran yang sangat baik menurut saya ya, menurut saya. Demikian. Ya, kita lanjutkan dulu sama narasumber kita yang lain. Sepertinya tadi hanya Ibu Heni Batubar. Kita tanya dulu sama Ibu Cica ini. Tadi kan kita berbicara tentang RPP. Ya, menurut Ibu apa itu RPP dan fungsinya? Memang kita dalam kehidupan kita sehari-hari ya sebagai seorang guru ini sudah rutinitas sepertinya gitu. Tapi ini kan pembelajaran mendalam ini baru ya di semester ini. Ya, dalam kurikulum Merdeka pendekatan deep learning. Apa Ibu menurut Ibu RPP dan apa fungsinya? Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya, RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran secara tatap muka untuk satu atau lebih pertemuan, seperti silabus ya, yang sekarang sudah dikembangkan menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Baik, fungsinya itu untuk pedoman guru dalam melaksanakan tugasnya. Jadi ketika kita mengajar, kita tetap mengikuti yang namanya silabus tadi, supaya pembelajaran kita bisa efektif dan berjalan secara efisien. Begitu. Terima kasih. Kalau ini ya sudah hampir semua Bapak Ibu guru ya, bukan hampir semua ya. Kita semua sudah melaksanakan ini dalam proses pembelajaran sehari-hari. Atau masih ada Bapak Ibu yang belum? Tapi tidak ya. Mudah-mudahan kita semua juga Bapak Ibu guru yang hadir di sini, ini menjadi tugas kita sebagai acuan kita untuk masuk ke dalam ruangan kelas setiap harinya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya juga kepada Bapak Rifanda Simanjuntak. Tadi Ibu Cica sudah membahas tentang Tapi aku bingung loh sekarang Oh iya, tentang kenapa? RPP ini bingung. Karena ini menurut saya ini semacam
momok juga begitu. Karena Berubah-ubah ya Pak ya. karena setiap tahun ajaran baru atau awal pembelajaran ini selalu ditagih. Tapi ada juga istilahnya sekarang Bu Cica, RPM, RPP. Ya menurut Ibu ini gimana menurut Ibu tentang apa istilah ini? Ya ada yang Bapak Rifanda bisa ya. Memang kalau di kurikulum 2013 memang ataupun KPSP juga memang pemerintah ini kalau berganti pemerintah memang berganti kurikulum. Itu tandanya bukan karena berganti pemerintah ya Bapak Ibu ya, tetapi karena setiap kurikulum itu harus direvisi kan gitu. Jadi dilakukan evaluasi. Jadi setelah dievaluasi dulu, jadi diperhatikan pemerintah kita terutama kepada Menteri Pendidikan, rupanya ada yang kurang sedikit gitu kan. Jadi direvisi lah dulu. Kalau dulu namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan, kemudian berevisi lagi dia jadi kurikulum 2013, kemudian berevisi lagi kurikulum 2013 revisi, kemudian berevisi lagi menjadi kurikulum merdeka. Nah sekarang di Bapak Menteri Pendidikan itu yaitu Bapak Muhammad Mukti ada perubahan sedikit, tetapnya kurikulum merdeka, tetapi namanya istilahnya kurikulum merdeka dengan pendekatan diri atau pendekatan pembelajaran negara. Jadi istilahnya tadi ya kan Pak, ya memang karena kita sudah terbiasa dengan kata RPP kan gitu. Jadi harus ada kata deep learningnya. Jadi itu namanya juga namanya RPP kan rencana. Jadi kalau sekarang direvisi itu katanya jadi perencanaan pembelajaran mendalam. Atau tapi jangan salah juga kita mengucapkan ya Pak ya, PPM. Seperti itu ya. Ini harus kita dalam pengucapannya. Ya mungkin ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua ya, tiap semester ganti atau setiap tahun ganti gitu. Setiap saat itu adanya upgrade gitu setiap Iya di upgrade. Kita juga sebagai Bapak Ibu guru harus upgrade ya kan, harus bisa juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke Pak ya? Atau Bu Heni mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit saja. Kira-kira apa sih, kenapa sih muncul kata mendalam itu? Boleh kira-kira Ibu jelaskan kenapa muncul mendalam dalam istilah rencana? Iya, kalau mendalam ya, kalau kita saat ini mendalam itu kan mungkin lebih kita memuliakan lah. Kalau kita lihat dalam pembelajaran mendalam ini kan bagaimana kita memuliakan peserta didik, bagaimana kita juga sebagai guru saling memuliakan. Artinya institusi pendidikan ini mari kita jadikan sebagai tempat untuk memuliakan peserta didik dan juga gurunya gitu, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan itu bisa tercapai ya. Kita kasih dulu Bapak Ibu semangat biar lebih luar biasa ini narasumber kita pada hari ini. Oke, kita lanjut pertanyaannya Pak ya. Ini co-host kita kayaknya lebih detail daripada hostnya ya kan ya Pak ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan untuk Pak Rifanda Simanula. Tadi kita berbicara pengertiannya udah fungsinya. Kalau komponen-komponen RPP itu Pak seperti apa ya? Apa aja tuh di pendalaman deep learning ini? Kalau dulu ada silabus, ada ini, sekarang berubah lagi ATP, berubah lagi ini, ya kan? Apa sih komponen-komponen yang ada dalam RPP Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Tapi saya sebelumnya pertanyaan Ibu tadi, saya juga mau tambah dari jalur kita tadi mengenai masalah perubahan yang terjadi pada tuntutan. Kalau boleh saya juga tambahkan, memang disesuaikan dengan tuntutan. Ya, Ibu tadi sudah bilang juga memuliakan bagaimana supaya kodrat dari pembelajaran itu saling berimbas secara dua pihak. Nanti juga akan bisa teraplikasi kepada kehidupan siswa di kehidupan sehari-harinya. Nah, itu yang perlu saya gambarkan dulu Ibu. Jadi bolehlah kita boleh maklum perubahan kan disesuaikan juga dengan tuntutan zaman ya, teknologi perkembangan dan seterusnya. Oke Pak. Jadi sebagai teman saya, tapi kembali kepada pertanyaan Ibu tadi mengenai desain RPP, ya memang sudah kita ini sudah barangkali sama-sama satu profesi, ini sudah sama-sama kita kenal. Cuma menurut penajaman dari yang ada sekarang oleh pemerintah dengan istilah pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam ini ada
dibuat semacam penajam, mungkin disebut dengan istilah masalah struktur daripada RPP itu biasa ya yang sudah kita tahu sekarang ini disebut dengan istilah identifikasinya ya. Kita paparkan apa identifikasinya itu, misalnya identifikasi tentang bagaimana kesiapan muridnya. Ini juga perlu kita harus acu dulu supaya nanti susunan lebih tahap selanjutnya di dalam proses pembuatan RPP itu lebih mendetail dan sangat signifikan relevansi dengan kemampuan kompetensi siswa itu. Kemudian ditambah juga dengan kita harus pahami dulu ya karakteristik materi belajar. Kita boleh sesuaikan dengan kondisi anak atau peserta didik yang sedang akan kita belajarkan di kelas. Kemudian satu juga kita harus jangan lupa tetap terarcu kepada yang disebut istilah 8 profil lulusan ya, lulusan siswa itu sudah kita tahu bersama. Kita harus paham itu, kita harus sampaikan bahwa mereka tetap dalam relevansi kita kaitkan pertama kepada prinsip keimanan ya, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan seterusnya sampai kepada kreativitas, komunikatif dan sebagainya itu. Itu nanti harus kita beberkan, kita paparkan dalam penyusunan aktivitas itu. Nah kemudian setelah itu masuklah kita kepada tahapan bagaimana desain pembelajaran ini. Desain ini berarti kita harus itu mengacu kepada tujuan nanti yang akan kita harapkan dari proses kegiatan pembelajaran tersebut. Nah ini tentu ada poin-poinnya, misalnya dalam hal tadi pertama menentukan tujuan pembelajaran apa, kemudian menentukan kerangka pembelajarannya harus praktis, pedagogis, dan kemitraan kita harus libatkan di situ. Bagaimana supaya lingkungan itu lebih ekosistem yang nyaman, saling kontinu dan saling berimbas baik secara pihak yang dilibatkan dalam proses pendidikan tadi. Kemudian setelah itu masuklah kepada bagaimana kita cantumkan di situ mengenai apa pengalaman belajar nanti. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Habibie tadi sebagai narasumber pertama, ya harus joyful dan segala macam itu yang harus kita pahami juga. Jangan kita ngotot kepada sentralistik seperti yang sudah terjadi sebelum Diklat ini. Kalau zaman dulu sebelum Diklat ini, semua pembelajaran itu seakan-akan terfokus kepada guru semata, sehingga keterlibatan anak itu agak terbungkam atau terbatasi. Ya, ini kita harus pahami itu di dalam hal untuk penyusunan supaya pengalaman belajar itu lebih kita sesuaikan dengan tuntutan deep learning yang ada pada konten yang sudah kita pahami bersama. Nah kemudian yang terakhir adalah berarti Pak tadi mau bilang sentralistik, berarti RPP itu tidak terserah semua, itu maksud Bapak mungkin? Iya. Kita pokoknya mengacu kepada bagaimana tuntutan supaya anak mendapatkan yang ketiga kebutuhan. Ya, jangan fokuskan pada semata-mata diktatorisme pihak guru di kelas sehingga pembelajaran itu kurang leluasa sebagai hak atau milik anak itu. Nah, saya kira ini. Nah, kemudian yang terakhir sebagai tahapan dalam struktur pembuatan RPP itu harus ada asesmen. Tentu asesmen adalah tujuan terakhir dari pembelajaran kita. Dalam proses asesmen ini kita kenal istilah ya pendekatan pada saat awal ya. Kita buat dulu sebelum kita susun nanti RPP ini, kita buat semacam tes untuk menguasai atau memiliki apa yang harus sebenarnya yang dituntut oleh anak. Bagaimana kompetensinya? Mampukah? Nanti kalau kita buat, kita paksakan dengan sesuai dengan tuntutan guru, tapi tidak bisa diaspirasikan oleh siswa, itu juga saya kira kurang bermanfaat ya. Nah, kemudian ada juga nanti asesmen di tengah pembelajaran itu. Sekaligus ini kita harus mau di sini menyerah atau mengatakan bahwa kita jangan terlalu power di situ. Barangkali boleh kita ajak anak ya untuk membuat sekedar misalnya istilah refleksi ya, kita tanya anak sebenarnya suami jangan selalu merasa super atau merasa selalu buruk, dan guru dan sekali guru itu kadang-kadang selalu mengabaikan sebenarnya tuntutan, karena di kelas pasti ada di situ ada IQ baik ya, sedang, kemudian mungkin ada rendah. Walaupun kalau perlu nanti kita bentuk RPP ini dalam sistem prinsip diferensiasi ya, kita buat acuannya mungkin semacam lebih dari satu arahan yang akan kita bentuk di RPP tersebut. Nah, itu yang saya kira pahami kalau saya tidak silap. Nah kemudian yang terakhir adalah
asesmen yang terakhir ini disebut dengan istilah sumatif. Jadi ini puncak yang menjadi sebuah kegiatan pembelajaran kita ukur dalam ukuran evaluasi, ya. Kita buatlah tes, ya. Kita buat hasil yang akan mewakili di mana, ya, bagaimana menyampaikan pembelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu Semanggi, luar biasa ya, mengenai perencanaan komponen yang harus ada. Tadi ada identifikasinya, desain pembelajarannya, ada asesmennya, dan ini mungkin akan sangat membantu bagi kita yang hadir pada saat ini. Oke, ada yang mau diapa Pak Panjaitan atau Ibu Heni? Bisa saya tambahin ya, ini kesimpulan dari yang dibilang Pak Rifanda, ya kan? Makanya kalau pembelajaran mendalam ini berbeda dengan kurikulum merdeka, ini clue-nya itu 8334. Itu ya, di dalam kita membuat atau menyusun perencanaan pembelajaran mendalam ini harus ada masuk 8334. Apa itu 8334? 8 itulah 8 dimensi profil lulusan, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Kemudian tiga prinsip pembelajaran yang tadi sudah saya utarakan, yaitu mindful, meaningful, joyful. Kemudian tiganya lagi yaitu pengalaman belajar tadi yang diutarakan Pak Rifanda, yaitu istilah 3M, memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Kemudian yang 4 adalah 4 kerangka pembelajaran, yaitu dengan adanya praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Jadi itulah yang poin yang paling terpenting dalam kita menyusun perangkat pembelajaran. Ya, terima kasih kepada Ibu Heni. Ini luar biasa ya pembahasan kita hari ini. Semakin menambah pengalaman kita, semakin menambah pengetahuan kita. Ya, kita berbagi pengalaman di sini. Saya ingin bertanya ini kepada Ibu Cica. Ya, bagaimana menerapkan prinsip pembelajaran ini dalam kelas kita masing-masing di ruang kelas? Tapi sebelum diuji, saya sangat tertarik dengan penjelasan Ibu Heni tadi. Iya Pak, mengenai apa itu Pak? Mengenai 8 profil lulusan itu kan. Dan di dalam RPP itu kan tidak harus semua ditampilkan, iya, itu tidak harus semua. Tidak harus semua. Nah tadi dari video tadi Bu yang Ibu buat, mungkin Ibu bisa jelaskan kepada kami dari 8 profil itu di RPP Ibu itu kira-kira apa yang bisa dituliskan dari video tadi kan Pak? Tadi. Mungkin 3 atau 4 profil itu. Pertanyaan yang menarik ya Pak. Sangat menarik. Iya. Ini tadi kan kajian siswa tadi ya kan. Jadi di situ memang 8 dimensi profil lulusan, nggak semua lah. Jadi kalau kita lihat itu harus ada kreativitas. Ada juga kerjasama, ada kemandiriannya. Ya kan, mereka akan memang saya hanya mengutarakan bagaimana proses cara kerjanya, prosedurnya. Jadi mereka bekerja sendiri sesuai dengan prosedur, kan gitu. Kreativitas, kemandiriannya juga ada, kerjasamanya juga ada, kan gitu. Keimanan juga ada, ya kan gitu ya. Keimanannya bagaimana ya? Di awal memang tapi kalau di video itu nggak nampak memang ya kan, tidak nampak gitu ya kan. Tapi sebelum mereka melakukan praktek, mereka terlebih dahulu memang melakukan berdoa dulu dan mengucapkan syukur karena mereka bisa melakukan praktek tersebut dengan baik. Iya, bagaimana Bapak Panjaitan? Lumayan ya, sudah cukup jelas ya Pak ya. Saya semakin jelas dan semakin paham. Semakin ya. Oke, untuk Ibu Cica ya, tadi kita sudah begitu banyak juga ya membahas komponen-komponennya. Bagaimana penerapannya dalam ruangan kelas? Baik Ibu, penerapan dalam ruangan kelas ya, kita ini pembelajaran mendalam dengan menggunakan 3 prinsip yang tadi, berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Mungkin untuk RDP kita di sebelum
pendekatan pembelajaran mendalam ini ya, kemungkinan dia berkesadaran dan bermakna. Tapi yang ini ada tambah dia yang namanya joyful atau menggembirakan. Maka saya sampaikan, yang berkesadaran itu kita merencanakan kegiatan, peserta didik itu kita ajak untuk fokus, konsentrasi, kemudian kita berikan perhatian. Nah, kemudian dari prinsip ini, peserta didik itu kita harapkan terbuka dalam perspektif yang baru, sehingga membangun keingintahuan mereka dalam hal baru dan pengalaman mereka juga dalam hal baru. Yang kedua, itu bermakna diterapkan untuk merancang pembelajaran. Jadi kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyatanya. Jadi kita hubungkan pembelajaran itu dengan kehidupan nyatanya. Terkait juga dengan pengalaman sebelumnya. Artinya kita bertanya kepada anak didik, apakah materi kita ini pernah berhubungan dengan pengalamannya mereka, begitu ya Ibu. Kemudian terkait juga dengan bidang ilmu lain untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya seperti saya dalam mengajar sistem komputer, contohnya saya pasti bertanya, apakah ini, contohnya kita menggunakan yang namanya ponsel ya, apakah ini dalam pengalamanmu pernah berkaitan dengan pengalamanmu, atau apakah kamu pernah merasakan ini dalam pengalamanmu yang sebelum-sebelumnya Ibu pernah kamu alami sebelum kita bahas materi ini. Nah, pasti kita tanya. Jadi itu bermakna, oh maka terjadi aha moment sama anak-anak. Oh pernah, oh begitu. Kemudian ada yang namanya prinsip menggembirakan, di mana pembelajaran kita itu berlangsung secara interaktif, efisien, dan anak-anak senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Kemudian ada juga yang namanya tadi pengalaman belajar, di mana anak-anak memahami betul apa yang kita sampaikan, dan kita juga pahami betul dengan menggunakan metode diferensiasi. Nah, kita perhatikan kesiapan murid bagaimana. Jadi kita identifikasi mereka, kita berikan metodenya, oh berarti seperti ini untuk yang kelompok yang ini, kelompok yang ini. Jadi ada identifikasinya. Kemudian mengaplikasi, itu juga merupakan pengalaman untuk pembelajaran mendalam. Artinya apa yang kita terangkan kita coba aplikasikan kepada anak-anak, dan mereka aplikasikan itu dalam kehidupan mereka atau dalam pembelajaran mereka. Yang ketiga ada refleksi. Jadi anak-anak kita sampaikan sampai manakah materi itu mereka bisa dapat, sampai mana mereka bisa pahami. Kemudian kita juga ada juga sama kita untuk asesmennya. Oh berarti pengetahuannya sampai ke sini. Artinya ada terjadi asesmen formatif selama proses pembelajaran tersebut. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Cica. Yang sungguh luar biasa ya bagaimana kita menerapkan ini. Kedengarannya gampang ya Bapak Ibu ya, tapi nanti kalau udah ketemu siswanya, wow, aha gitu ya kan Bapak Ibu, luar biasa. Oke, karena waktu kita sepertinya sudah akan dimasuk closing, saya ingin satu pertanyaan lagi. Ini mengenai asesmen, tadi ada dibahas mengenai asesmen. Karena ini juga penting ya Bapak Ibu dalam penyusunan RPP. Ya, ada tadi asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Untuk Ibu, siapa nih kira-kira yang bisa menjawab ya? Apa nih perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif? Bapak Manulang, Ibu Batubara atau Ibu Purban? Atau justru Pak host kita kayaknya? Jadi apa narasumber gitu? Saya di semua nanya. Berarti sama kita Pak. Ayo Ibu-ibu narasumber. Oh iya, saya berikan ke narasumber Ya, karena mereka lebih tugas mereka yang untuk supaya lebih dalam Ibu ya, Iya. supaya lebih dalam. Namanya itu mendalam perlu kan? Ya. Ibu Hedi lah. Terima kasih Bu. Itu pertanyaan yang menarik ya. Ya, sangat menarik Bu. Dari segala proses pembelajaran sudah pasti kita harus ada melakukan assessment kan gitu, untuk mengukur ketercapaian atau umpan balik dari peserta didik dari proses pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Jadi perbedaan asesmen formatif dengan sumatif. Kalau formatif itu adalah dia merupakan umpan balik ya, umpan balik bagi pendidik dan murid
untuk memperoleh, ya, untuk bisa kita memperbaiki proses belajar. Jadi kalau kita guru, kita jadi mengetahui, oh begini rupanya, berarti kita nggak cocok ini pakai metode seperti ini, kan gitu. Jadi seperti tayangan video tadi, saya melakukan metode dengan cara proyek, yaitu dalam penerapan sifat koligatif larutan, karena namanya titik beku. Titik beku itu supaya bisa mengetahui dalam penurunan titik beku itu, supaya anak-anak lebih memahami dan lebih sadar dan lebih menggembirakan lagi, maka kita lakukan dengan cara praktek, kan seperti itu. Jadi di dalam asesmen formatif ini kita akan mengetahui, kita akan mengetahui bagaimana umpan balik dari peserta didik, ya kan, dan kita juga mengetahui apa metode, apa model, apa atau juga strategi yang harus kita lakukan dalam pembelajaran tersebut. Jadi asesmen formatif tersebut ada juga bisa di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan awal dari peserta didik tersebut sebelum kita memulai pembelajaran tersebut. Atau bisa juga melakukan asesmen juga, yaitu pada proses pembelajaran, yaitu itulah yang namanya asesmen di dalam proses pembelajaran. Itulah dia kalau asesmen formatif. Kalau asesmen sumatif, asesmen tersebut ya sudah biasa kita lakukan ya, dalam menilai atau untuk mengetahui ketercapaian peserta didik, yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang kita buat di dalam RPP tadi, di dalam perencanaan pembelajaran mendalam tersebut. Ya contohnya juga seperti contohnya ujian tengah semester, kan gitu ya kan, di pertengahan, atau yang akan kita lakukan nanti di bulan Desember, yaitu dengan adanya ujian sumatif, yaitu ujian untuk kenaikan kelas, seperti itu ya. Itu perbedaan formatif dengan sumatif. Kalau formatif yaitu di dalam proses pembelajaran, kalau di sumatif adalah bukan di akhir, istilahnya akhir seluruh, ya kan, di akhir seluruh dari pembelajaran kita, seperti itu. Iya, terima kasih kepada Ibu Hendy. Ada lagi yang mau ditambahin? Atau bisa juga seperti yang dilakukan kelas 12 yang barusan, yaitu TKA. Ini yang lagi trending, ya kan, lagi viral. Itulah perbedaan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Ya, baru kali ini dengan adanya tes kompetensi akademik. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan, anak-anak juga sudah, anak kelas 12 sudah melaksanakan tes kompetensi akademik. Ya itulah untuk mengukur, ya, untuk mengukur kemampuan dari siswa selama mereka belajar dari kelas 1 sampai kelas 3, kan gitu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu juga termasuk asesmen sumatif, kan gitu. Itu juga tergolong asesmen sumatif untuk mengukur ketercapaian peserta didik selama pembelajaran 3 tahun. Seperti itu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu Hendy. Gak terasa ya, kita sudah di ujung ini. Pengennya nambah lagi waktunya. Masih ada Bapak? Kira-kira kalau kita sebagai guru itu, mana yang lebih penting itu, atau tes formatif atau sumatif? Wah, menarik ini Bapak Ibu. Mana yang lebih kita beratkan? Mana yang lebih penting? Informatifnya Kalau- kan, sumatifnya kan? Kalau saya di sekolah biasanya saya lebih Sumatif aja Pak. lebih fokusnya ke formatif ya. Oh iya. Saya lebih suka atau lebih berat ke formatif. Mengapa? Seperti yang dikatakan Ibu Hendy tadi, bahwa dengan asesmen formatif yang kita buat itu, kita tahu, oh kita itu lemahnya di sini, kita itu kuatnya di sini. Sehingga dari hasil tes formatif itu sebenarnya kan umpan balik ke guru sebenarnya paling berat di situ. Sehingga oh kenapa siswanya 35 nilainya atau rendah? Berarti saya kurangnya di sini, saya kurangnya di sini. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya nggak tahu Pak Ibu yang lain, Bapak yang lain, saya lebih fokusnya atau beratnya ke penilaian formatif ini. Saya nggak tahu yang lain, mungkin ada pendapat yang Nggak lain. bisa lepas ya Bapak Ibu. Kalau asesmen itu harus ada formatif, harus ada sumatif. Dua-duanya itu harus ada. Tapi seperti yang tadi Bapak Panjaitan bilang, mungkin dalam formatif ini kita melihat prosesnya dari awal ya. Ada evaluasi juga terhadap siswanya, ada juga evaluasi terhadap gurunya. Tadi Pak Rifan Demang Dulang sudah pengen mau semangat kali, sekali Bu menjawab. ada yang mau ditambahin, Pak? Iya,
Kayaknya ini Semangat kurang Bapak waktu ini. kita ya Bapak Terkait Ibu. tes formatif ini Bapak ini semangat sekali. Silakan Pak. Kalau sampai sini udah cukup jelas. Sudah sempurna ya Pak ya. Tapi saya mau ingatkan lagi lah sekedar ya, untuk kita sesama profesi di sini guru, memang kita sudah dijabarkan dari kampus dulu sampai sekarang di pengalaman kita sehari-hari di pembelajaran, bahwa konteks pembuatan RPP harus tidak lepas dari fleksibilitasnya ya. Kita harus siap untuk juga dinamis ya, dari kondisi zaman perkembangan anak, pertumbuhan anak, kemudian pertumbuhan kehidupan ya. Kemudian mengajak juga anak supaya responsif, dan kita juga harus ikut di sini dan ikut sini. Oke, nah kemudian RPP juga itu harus kita upayakan dalam konteks yang saya sudah sampaikan tadi, berpusat pada anak didik. Ya, jangan lagi kita membawa doktrin lama semata-mata kita sebagai orang yang lebih berkuasa di kelas. Ya, itu sangat kita sangat diimbau lagi untuk sekarang ini karena lagi sebagai klasik atau guru. Kemudian pembelajaran itu harus sifatnya terbaik. Kita jangan terlepas dari bahwa mereka juga udah dibumbui dengan mata pelajaran yang lain. Ya harus ada kombinasi. Kita harus patuh di situ. Kita harus taati. Itu hakikat yang sudah menjadi milik anak-anak. Sehingga masalah keberpihakan di sana kita harus cegah. Jangan kita kebukan, itu tidak tersadarkan enggak ya? Tersadar. Ya, seakan-akan kita menabrak hakikat ilmu yang lain. Jadi ada sistem terpadu. Kemudian yang keempat ya, kalau kita harus relevan ya, itu RPP kita harus upayakan relevan sesuai dengan apa yang akan kita harapkan kepada anak setelah kita sampaikan dari pembelajaran kita. Kemudian yang kelimanya harus bisa mengembangkan keterampilan yang tertinggi. Kemudian itu dan segala macam tadi yang sudah dibicarakan sebelumnya, itulah hakikat pembelajaran itu. Karena fokus utama anak, ya anak itu harus layaknya nanti bisa ya memiliki sebuah hak hidupnya layak, nyaman, dan bisa sejahtera di kemudian hari. Kemudian yang terakhir adalah di dalam proses ingatan sekarang, memang saya pribadi saya terlalu menonjol kalau ini saya ngomong saya tidak mampu sebenarnya. Tapi saya sudah mencoba-coba, kita harus dibarengi dengan teknologi yang ada sekarang, kemanfaatan digital. Karena memang kalau sejauh yang bisa saya tangkap, misalnya dari medsos ini, ternyata juga ada juga di situ, contohnya simpangan-simpangan atau perilaku yang hampir setara dengan pengalaman saya waktu saya, profesi saya tugas. Ada kenyataan pengalaman yang hampir mirip. Dari situ kita contoh ya. Nah itu kalau kepada pihak guru, demikian anak-anak juga, anak-anak ya. Itu sangat terjebak oleh sekarang, sehingga mereka sangat liar informasi. Nah, kita harus simbangkan. Oke, itu saya kira yang bisa saya tambahkan untuk penekanan. Luar biasa narasumber kita ini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk menyemangati narasumber kita hari ini. Ya Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara pada saat ini. Ya tadi kita sudah banyak membahas mengenai RPP. Ya, mudah-mudahan setelah pembahasan mengenai RPP ini tidak ada lagi kepala sekolah yang menagih RPP dengan marah-marah. Sudah dengan kesadaran sendiri menyiapkan perangkat pembelajarannya dari rumah sehingga prosesnya nanti di kelas lebih mudah. Ya, demikian terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber ini berbagi pengalaman yang luar biasa dan juga kepada co-host kita luar biasa yang kritis sekali. Ya, dan tapi masih bisa. Ya, terima kasih dan juga kepada Bapak Ibu guru sekalian, penonton kami mengucapkan terima kasih. Semoga podcast hari ini bermanfaat bagi kita semua. Di akhir kata kami mengucapkan horas sekian dan terima kasih.